Di video kali ini kita bakalan cari tahu apa itu MySQL. MySQL merupakan RDBMS atau Relational Database Management System yang menggunakan SQL atau Structured Query Language untuk mengelola dan mengakses data yang ada di dalam database-nya. Ini apa nih maksudnya? Kita kayaknya belum bisa mengerti apa yang teks ini katakannya. Jadi kita bakalan cari tahu dulu apa itu database. Database merupakan kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis di dalam suatu komputer. Komputer yang ini ya. Komputer yang digunakan untuk menyimpan datanya itu merupakan komputer yang dirancang khusus untuk menangani request dari komputer lain atau dari klien, sehingga si database-nya dapat diakses dan dikelola dengan mudah nih katanya. Database digunakan untuk menyimpan berbagai jenis informasi kayak gini, dan jenis-jenis database mungkin lebih dari 2 ya. Tapi di sini ada RDBMS atau relational database sama non-relational database. Jadi intinya database merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis di komputer. Dan komputer yang dipakai buat nyimpen datanya itu udah dirancang khusus untuk menangani request dari klien atau dari komputer lain. Jadi mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Jenis database-nya ada 2, ada database relasional sama database non-relasional. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk pengertian database. Di slide selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu RDBMS. Relational database itu merupakan database yang menyimpan data dalam tabel dengan baris dan kolom. Jadi kayak spreadsheet gitu ya mungkin harusnya. Dan hubungan antar tabelnya itu dijaga sama primary key, sama key intinya ya, sama primary key dan foreign key untuk memastikan integritas data. Ciri-ciri relational database itu data tersusun seperti spreadsheet nih katanya. Ada tabel, baris, dan kolom. Terus skemanya ketat nih katanya. Sama udah kayak gitu aja untuk ciri-ciri relational database. Jadi gimana nih kesimpulannya? Relational database menyimpan data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Kayak gitu mungkin ya intinya. Terus sebagai pembanding, kita akan cari tahu juga apa itu non-relational database atau NoSQL. NoSQL itu merupakan jenis database yang tidak menggunakan tabel relasional. Terus NoSQL itu dirancang untuk menangani data yang tidak terstruktur. NoSQL juga dapat diskalakan secara horizontal untuk menangani volume data yang besar. Terus jenis-jenis NoSQL itu ada dokumen databases kayak MongoDB dan Couchbase nih katanya. Dokumen databases itu bentuk dokumennya JSON sama XML. Terus ada key value stores kayak Redis. Terus ini si key value store ini menyimpan pasangan key dan value. Ini mungkin kayak objek ya. Kalau kalian udah belajar JavaScript, ini harusnya kayak objek di JavaScript. Ada key sama value. Terus ini ada yang lainnya nih. Kayaknya nggak usah dijelasin ya. Intinya ini tipe-tipe database non-relasional. Jadi harusnya kita udah tahu bedanya tipe database yang relasional sama non-relasional ya. Kalau yang relasional itu menyimpan data dalam bentuk tabel. Kalau yang non-relasional itu macam-macam ya bentuknya. Ada yang JSON XML nih. Ada yang key value. Ada yang kolom.
kolom doang, bukan baris nih katanya. Ada node sama edge. Jadi kurang lebih itu perbedaan relational database dan non-relational database. Selanjutnya kita bakalan cari tahu apa itu SQL. SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi database yang relasional. SQL digunakan untuk melakukan operasi seperti CRUD nih katanya, serta pengelolaan database lainnya. Jadi apa nih maksudnya? Kita ke MySQL dulu. MySQL merupakan Relational Database Management System atau RDBMS yang menggunakan SQL untuk mengelola dan mengakses data yang ada di dalam database-nya. Jadi kayak gini mungkin ya. SQL itu bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalam RDBMS. Jadi MySQL itu salah satu RDBMS yang menggunakan SQL untuk memanipulasi data yang ada di dalam database-nya. Mungkin kayak gitu ya. Jadi kita harusnya udah tahu nih apa bedanya SQL sama MySQL. SQL itu bahasanya, MySQL itu DBMS-nya atau Database Management System yang jenisnya relasional, dan karena jenisnya relasional maka dia menggunakan SQL. Kayak gitu mungkin ya. Untuk belajar MySQL ini kita harus menginstal MySQL-nya ya, tentu saja. Cara untuk instalasinya itu udah ada videonya di sini. Nanti linknya ada di pojok kanan atas mungkin ya, di sini. Dan kita menggunakan exam. Kalian bisa install secara terpisah juga sebenarnya si MySQL-nya. Tapi di video kali ini kita bakalan pakai exam biar nggak terlalu ribet lah ya. Jadi kita pakai exam aja. Terus selanjutnya, ini mungkin penting ya, mungkin juga nggak. Ini connecting via the command line nih katanya. Ini cara kita mengakses MySQL menggunakan command line atau terminal, atau mungkin kalau di Windows command prompt ya namanya. Dan ini videonya juga udah ada. Nanti linknya ada di pojok kanan atas juga nih, di sebelah sini. Terus tools yang akan kita gunakan untuk MySQL ini, kita bakalan pakai PHP MyAdmin yang web-based nih katanya. Kalian bisa pakai MySQL Workbench juga. Kalau ini web, kalau yang ini harusnya bentuknya desktop app. Terus ini bisa diakses juga pakai command line nih katanya. Yang ini. RDBMS di exam itu MariaDB atau MySQL. Ini kalau kita cari kali ya di Google gitu. Ini katanya RDBMS yang digunakan di exam itu merupakan MariaDB, bukan MySQL. Sejak versi ini. Jadi sejak versi ini, exam menggunakan MariaDB. Ini penjelasannya. MariaDB itu fork dari MySQL, jadi harusnya kompatibel ya. Ini ada kompatibilitasnya. MariaDB dirancang untuk kompatibel dengan MySQL. Jadi harusnya kalau pakai exam harusnya nggak ada masalah ya, karena si MariaDB-nya masih kompatibel dengan MySQL. Terus gimana nih? Kita cari di ChatGPT mungkin ya. Ini bedanya MySQL dengan MariaDB menurut ChatGPT. Jadi ini kayaknya nggak harus dibaca ya. Asal dan kepemilikan, ini MySQL itu dimiliki oleh Oracle Corporation. Kalau MariaDB itu dikembangkan sama MariaDB Foundation. Terus lisensi nih katanya. Kalau MariaDB open source,
Kalau ini MySQL itu versi komersial di bawah Oracle. Ini kompatibilitas, kita udah bahas tadi. Si MariaDB kompatibel sama MySQL. Ini performa, pengembangan dan update, dan masih banyak yang lainnya ya. Ini kesimpulannya. Jadi kayak gitu perbedaan MariaDB sama MySQL. Intinya si MariaDB ini masih kompatibel sama MySQL. Jadi kalau kita balik lagi, apa itu MySQL? MySQL merupakan RDBMS yang menggunakan SQL untuk mengelola dan mengakses data di dalam database-nya. Jadi harusnya kita udah bisa ngerti yang ini ya. Karena kita udah tahu apa itu database, apa itu RDBMS, apa itu SQL, dan harusnya kita udah tahu juga apa itu MySQL. Jadi harusnya udah kayak gitu aja ya untuk video kali ini. Ada yang kelewat nggak ya? Kayaknya enggak deh. Jadi udah kayak gitu aja untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton video ini sampai beres. Sampai jumpa di video selanjutnya.